sistem hukum itu di dunia ini hanya ada 3. Pertama itu sistem hukum Islam, kemudian sistem hukum Eropa kontinental, dan yang ketiga Anglo-Saxon. Hukum yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini itu warisan kolonial Eropa kontinental, civil law, lawan dari common law. Nah, adapun sistem hukum Pancasila belum dapat kita terapkan secara integralistik. Kenapa? Karena teorisasi Pancasila masih dalam pengkajian. Saya belum menemukan teori hukum Pancasila yang benar-benar dapat diimplementasikan. Walaupun ya dalam regulasi sebut Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Akan tetapi permasalahannya, Pancasila itu dia sebagai Weltanschauung, dia sebagai falsafah, dia sebagai dasar negara, dia sebagai pandangan hidup. Demikian susah ketika kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam praktek penerapan hukum. Praktek penerapan hukum itu berdimensi pada saat pembentukan undang-undang, pada saat penerapannya, pada saat pengawasannya. Itu yang disebut penerapan hukum. Nah, sekarang bagaimana model sistem hukum Pancasila? Di sisi lain, banyak sekali peraturan perundang-undangan yang kadang berseberangan dengan nilai-nilai Pancasila. Saya kasih contoh. Tadi sudah disebut demokrasi ekonomi, demokrasi politik. Itu didasarkan dari pidato Bung Karno. Politik ekonomis demokrasi, yaitu politik demokrasi dengan sosial refardik, dengan pula demokrasi yang mengandung kesejahteraan. Nah, satu saja. Demokrasi ekonomi yang berlandaskan azas keadilan sosial, sila kelima Pancasila. Walaupun dia berhubungan dengan demokrasi politik, tetapi kalau kita baca konstitusi pasal 33 tentang hak menguasai negara, itu telah mengalami pergeseran. Bagaimana penguasaan negara terhadap sumber daya alam, bagaimana penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, bumi, air, tanah, dan lain-lain, yang merupakan itu untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Tetapi banyak sekali undang-undang, khususnya di bidang pengelolaan sumber daya alam, yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan hak menguasai negara dalam konteks demokrasi ekonomi. Nah, sini menjadi masalah kita, masalah besar kita di sini. Kenapa saya katakan demikian? Selama ini aliran hukum, teori hukum, dan bahkan paradigma dalam tataran filsafat hukum, dalam tataran metodologi, aksiologi, ontologi, kita masih menggunakan pemikiran-pemikiran kolonial. Sangat jarang para cendekiawan kita yang mengembangkan sistem hukum Pancasila, filsafat hukum Pancasila, teori hukum Pancasila. Ini harus dikembangkan. Maksudnya apa? Agar penerapan hukum dalam segala aspeknya sesuai dengan Volksgeist, sesuai dengan jiwa bangsa, sesuai dengan kultur bangsa. Dan itu akan memajukan kita. Karena kebangsaan ini terhubung dengan kemanusiaan. Di sisi lain, kebangsaan itu juga terhubung dengan internasionalisme. Nasionalisme tidak akan tumbuh subur di taman sarinya internasionalisme. Itu yang disampaikan Bung Karno. Sehingga bagaimana kita mampu dalam kancah ekonomi politik global. Di sisi lain, kita lemah dalam politik hukum. Kita lemah dalam ekonomi politik.
Siapa yang salah Kesemuanya menurut ini Dr. Abdul Khair? Ya, Siapa ya yang gimana? salah? Ya, saya tidak menyebutkan siapa yang salah. Ini bagaimana adanya suatu pemahaman, kesepahaman yang sama, adanya meeting of men, perjumpaan kepentingan di antara para penyelenggara negara, para ahli. Dan di sini harus ada suatu wujud konkret nyata bagaimana mengembangkan sistem hukum Pancasila itu. Ya. Nah, ini yang saya belum dapatkan. Bagaimana misalkan keadilan Pancasila itu seperti apa? Kepastian hukum Pancasila itu seperti apa? Kemanfaatan hukum dalam perspektif Pancasila itu seperti apa? Reciprocal head, direct head, wet head itu bagaimana? Rule of law itu bagaimana? Kepastian hukum yang adil dalam praktek penerapan hukum itu bagaimana? Ini kan yang kita belum ada. Kita belum mampu mengkonstruksikan sistem hukum Pancasila ini sehingga dapat diterapkan secara implementatif dan aplikatif. Karena dalam praktek ya, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Apalagi dalam pembentukan peraturan undangan, begitu banyak norma-norma yang dimasukkan dalam undang-undang itu bertentangan dengan azas, bertentangan dengan dogmatika ilmu hukum. Nah, bagaimana kalau produk hukum kita dalam hal undang-undang itu bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan konstitusi. Sehingga ini menjadi suatu permasalahan serius bagi semua kita ini. Jadi tiap-tiap penduduk, tiap-tiap rakyat itu seharusnya harus menjadi agen of change, agen perubahan dalam rangka merevitalisasi, menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam tataran yang lebih global, bagaimana kita mampu beradaptasi dengan menguatnya ekonomi politik global. Kita berhadapan dengan liberalisme, kita berhadapan dengan oligarki, kita berhadapan dengan adanya ancaman-ancaman ideologi transnasional, ancaman nirmiliter. Bagaimana kesiapan kita dalam konteks astagatra, semuanya itu harus kita hitung. Bagaimana trigatranya, demografi, geografi, sumber kekayaan alam, bagaimana aspek pancagatranya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dalam perspektif hukum Pancasila itu bagaimana? Dalam perspektif politik hukum Pancasila itu bagaimana? Nah, ini yang kita belum dapatkan suatu gambaran konkret, sistemik, holistik, dan integratif. Itu belum ada. Ya.